Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan kepada Anda tentang pengertian seperti apa sih psikologi Islam, lalu penerapan psikologi Islam dalam bimbingan Islam, contoh analogi kasusnya. Saya akan jelaskan dalam video ini. Yang pertama kita mulai dari pengertian psikologi Islam dulu. Seperti kita tahu, pengertian psikologi Islam dan psikologi Barat itu sama, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Yang membuat psikologi Islam ini sedikit berbeda, di mana dalam pendekatannya, psikologi Islam ini mempelajari hal tersebut berdasarkan konsep tauhid, Al-Quran, hadis, dan landasan-landasan Islam lainnya. Oke, berikut saya akan menjelaskan tentang penerapan psikologi Islam. Jadi penerapan psikologi Islam ini sebenarnya cukup mudah begitu. Pada saat kita melakukan penyuluhan, contohnya kita melakukan penyalahgunaan narkoba. Jadi seperti pengertian psikologi Islam sebelumnya, di mana psikologi Islam ini itu berlandaskan kepada nilai-nilai dan norma-norma Islam. Pada saat kita melakukan penyuluhan, kita harus memasukkan tentang nilai-nilai keislaman. Salah satu contohnya, kita menjelaskan bahwa dalam Islam itu narkoba itu dilarang dan lain sebagainya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan tentang anatologi kasus dalam psikologi Islam. Di sini saya mengambil contoh kasus Andi, di mana Andi itu merupakan pekerja swasta yang tinggal bersama kakaknya. Namun masalahnya timbul di sini, di mana kakaknya itu merupakan seorang pemabuk. Tentu di sini akan membuat si Andi itu khawatir gitu. Oleh karena itu, karena kekhawatiran itu tersebut, maka Andi berinisiatif untuk membawa kakaknya itu ke seorang konselor atau psikiater. Nah, dari contoh kasus di atas, itu merupakan salah satu contoh kasus psikologi Islam yang banyak ditemukan di kalangan masyarakat. Nah, dalam Islam sendiri, mabuk-mabukan itu merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh agama karena merupakan induk dari segala dosa. Oleh karena itu, kita sebagai seorang konselor harus bisa mengatasi masalah tersebut. Ini sesuai dengan tujuan dari psikologi Islam itu sendiri, yaitu merangsang kesadaran diri agar mampu membentuk kualitas diri yang lebih sempurna untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat, dan tentunya kita membawa manusia yang kita beri solusi. Kita membawa manusia tersebut kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalan-jalan yang benar. Berikutnya yang terakhir, yaitu tentang penjelasan psikologi Islam dan psikologi Barat, dan contoh ayat yang menjadi landasan, salah satu contoh ayat menjadi landasan psikologi Islam. Oke, saya akan jelaskan di sini. Jadi psikologi itu dapat didefinisikan secara singkat sebagai ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia, hubungan antara manusia, dan jiwa-jiwa manusia. Jadi kembali lagi di pengertian pada awalnya, tak jauh beda dengan psikologi Barat. Dalam psikologi Islam juga mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, proses maupun latar belakangnya. Hanya saja psikologi Islam ini berpatokan kepada Al-Quran dan hadis. Mengapa demikian? Karena ini sesuai dengan Al-Quran, yang dimana pada dasarnya Al-Quran itu merupakan penyembuh. Al-Quran itu merupakan obat yang bagus. Ini juga sesuai dengan surat Yunus ayat 53, yang dimana
artinya itu, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dari sini saja kita sudah bisa menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi dalam segi Islam kita itu diwajibkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Ya, mungkin itu saja sedikit penjelasan saya. Jika banyak kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.